Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau memberkati kami dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mau memuji, menyembah Engkau, mari Roh Kudus pimpin kami, urapi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya membawakan sebuah renungan singkat tentang sebuah ketenangan. Apa yang Alkitab katakan tentang ketenangan di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa merasa tenang. Nah, kita tahu di dunia ini, di dunia yang tempatnya penuh kejahatan, ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita tidak bisa merasa tenang. Ya kan, pasti banyak masalah di dunia ini, tempatnya masalah, tekanan, pengaruh lingkungan yang buruk, dan lain-lain. Dan kalau kita berusaha mencari sebuah ketenangan itu di luar Tuhan, sampai kapanpun dunia tidak akan bisa memberikan rasa tenang itu kepada kita. Dunia hanya bisa memberikan ketenangan yang semu, atau bahkan hanya sesaat saja. Alkitab mengajarkan bahwa ketenangan di dalam Tuhan seharusnya tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekitar kita. Ketenangan atau rasa tenang di dalam diri kita itu merupakan sebuah keputusan dari kita, keputusan kita atau ketetapan hati kita. Ketenangan bisa kita dapat kalau kita menyerahkan beban kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, percaya pada Tuhan. Sedahsyat apapun badai gelombang yang menerpa kita, kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap tenang. Nah, bagaimana kita bisa memiliki ketenangan itu? Daud mengajarkan di dalam Mazmur pasal 62, Daud ini mengatakan kalau ia itu tenang kalau ia dekat dengan Allah.
Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Kemudian Mazmur 62 ayat 6 mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada nyala harapanku. Atau di dalam New International Version dikatakan, yes, my soul find rest in God, my hope comes from Him. Temukan ketenangan Anda di dalam Tuhan. Karena kita bisa merasa tenang kalau kita itu dekat dengan Allah. Jadi kita bisa menemukan ketenangan kita kalau kita dekat dengan Allah. Seperti yang tadi dikatakan di Mazmur 62 itu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan juga bisa timbul kalau kita memiliki reaksi yang positif atas hal-hal yang terjadi pada kita. Atau kita memiliki reaksi positif atas setiap permasalahan yang terjadi. Seperti dikatakan di Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di sini diajarkan untuk kita memikirkan yang positif saja, kita memikirkan hal-hal yang baik saja. Saat kita menghadapi sebuah tantangan, kita memikirkan hal-hal yang baik saja. Kita memikirkan bagaimana Allah melihat masalah itu. Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana Allah bisa memberikan jalan keluar bagi kita. Kita melihat dari sudut pandang Allah. Kita melihat bagaimana Allah yang dulu, Allah yang sama yang sudah menyelamatkan kita di permasalahan yang lalu, Allah yang sama juga yang akan menyelamatkan kita, yang akan membawa kita pada kemenangan. Selalu berpikir positif membuat kita juga merasa tetap tenang. Karena kita tahu benar bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Kemudian bagaimana kita bisa tenang kalau kita tidak menyerahkan beban itu kepada Tuhan? Matius 11 ayat 28-29 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan, kalau kita ingin mendapat sebuah ketenangan, maka datanglah kepada Tuhan. Jangan kita mencari pelarian yang lain, tapi datanglah kepada Tuhan. Mungkin saja nggak saat itu juga kita mendapatkan sebuah jalan keluar. Tetapi kita tahu kalau kita datang kepada Tuhan saat kita menghadapi sebuah tantangan, di situ kita akan mendapat ketenangan. Mengapa sih kita ini harus selalu tenang? Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, apakah kekuatan kita itu? Apa kekuatan kita itu? 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita tidak tenang, maka kita akan sulit untuk berdoa. Rasul Paulus menasihati orang percaya untuk bisa menguasai diri dan tetap tenang agar bisa berdoa. Karena kekuatan kita dari doa kita. Kekuatan orang Kristen adalah saat dia mengandalkan Tuhan. Saat dia berserah, dia mengakui bahwa dia tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri dan dia perlu Tuhan. Ketika kita dalam posisi yang tidak tenang, maka akan sulit bagi kita untuk berdoa. Mungkin bisa saja kita berdoa saat kita tidak tenang. Tetapi kalau kita tenang, kita bisa lebih fokus untuk berdoa. Kita bisa lebih fokus pada kebaikan Tuhan. Kita bisa lebih fokus berserah kepada Tuhan. Kita bisa lebih fokus mengakui bahwa kita nggak bisa melakukannya sendiri tanpa Tuhan.
Akhir-akhir ini saya banyak merenungkan tentang sebuah ketenangan, tentang sukacita di dalam Tuhan. Dan pernah suatu kali timbul di dalam hati saya seperti ini. Lebih baik aku bersama Tuhan di dalam lembah kekelaman, tetapi itu bersama Tuhan, daripada di sebuah padang rumput yang indah tetapi tidak ada Tuhan di situ. Jadi Tuhan mengajarkan pada saya, yaitu dimanapun kamu berada, apapun yang kamu hadapi, seberat apapun tantangan yang dihadapi, tapi kalau itu Tuhan bersama dengan kita, maka disitulah kita bisa merasa lebih tenang, kita bisa merasa lebih sukacita daripada kita berada di sebuah zona yang sangat nyaman tetapi tanpa Tuhan. Ini Alkitab mengajarkan bagaimana kita bisa memiliki perasaan yang tenang kalau kita dekat dengan Allah. Juga mengapa kita harus memiliki sebuah ketenangan? Amsal pasal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi contohnya kalau kita lebih cepat, istilahnya kalau kita cepat terbawa emosi, kita nggak memiliki ketenangan, maka pasti akan kayak tindakan kita itu seperti kita tidak bisa menguasai diri kita, kayak kita sangat spontan dalam emosi kita, akan sangat merugikan kita. Berbeda halnya kalau kita memiliki sebuah ketenangan. Itu yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam pekerjaan kita, maupun yang tampak juga misalnya dalam berolahraga. Ya, kalau kita lihat pemain sepak bola, kalau dia memiliki sebuah ketenangan, maka dia bisa menguasai dirinya dengan baik, berpikir dengan jernih. Nah, itu yang penting di dalam sebuah olahraga, yaitu memiliki sebuah ketenangan pikiran yang jernih. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mau memiliki sebuah ketenangan. Kita bisa mendapatkan ketenangan itu kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita sadar bahwa Allah ada bersama dengan kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan ada bersama kita, bahkan dalam sebuah lembah kekelaman pun, kalau Tuhan ada bersama kita, kita tahu kita pasti akan melewatinya dengan kemenangan. Jadi kita harus sadar sekarang bahwa ketenangan bisa kita peroleh kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita bersandar pada Allah, saat kita mengalami sebuah tantangan, pelarian kita yaitu kepada Allah. Kita cerita ke Tuhan. Kita seperti curhat ke Tuhan apa yang kita hadapi. Dan Tuhan itu sangat senang mendengarkan cerita-cerita kita. Tuhan sudah menunggu kita. Tuhan ingin mendengarkan cerita kita. Tuhan ingin memberikan kita sebuah ketenangan yang tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Jadi biarlah pagi hari ini kita sama-sama ingat bahwa kita memiliki rasa tenang kalau kita dekat dengan Allah. Saat kita menghadapi tantangan, kita bisa memilih kita mau tenang atau kita melakukan pelarian ke tempat lain. Kita mencari ketenangan di dunia yang semu. Kita bisa mencari ketenangan dengan kita datang kepada Allah, kita cerita ke Tuhan, kita connected dengan Allah. Nah, dan biarlah di pagi hari ini kita sama-sama ingat untuk kita terus dekat dengan Allah agar kita bisa memiliki sebuah ketenangan yang sejati. Mari kita berdoa. Makasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami saat kami menghadapi tantangan Bapa. Kami datang kepadamu, kami mengingat Engkau, kami ingat bahwa kami punya Allah yang begitu baik, yang setia menunggu kami, yang setia mau mendengarkan setiap cerita dari kami, Allah yang selalu setia menyertai kami, memberikan ketenangan di dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, ajar kami untuk terus melekat kepadamu Bapa. Kami terus bersandar kepadamu, sebab kami tahu, kami sadar kami tidak mampu hidup tanpa Engkau Bapa.
Makasih Bapa, biar pada pagi hari ini kami mengawali hari kami dengan kami melekat padamu, dengan kami berserah kepadamu, dan Engkau akan menjadikan semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Bapa, Kau Allah yang selalu ada bersama kami, Kau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Dan biar hidup kami terus dipenuhi sukacita, damai, sejahtera yang dari-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur punya Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.